Perkenalkan nama saya Riana, saya WNI yang sudah lama tinggal di Belanda. Saya senang berinvestasi dan berbisnis untuk mempercepat pencapaian kebebasan finansial agar saya tidak harus kerja sampai usia pensiun di Belanda yang cukup tinggi, sampai 67 tahun. Video saya kali ini ingin menjelaskan cara bagaimana dengan modal 25.000 euro kita bisa membeli beberapa aset yang nantinya akan menghasilkan cash flow yang lumayan banyak untuk biaya hidup kita di Belanda. Nah, pertama-tama yang perlu diketahui, saya dan keluarga saya yang terdiri dari 2 orang anak dan suami, per bulannya memerlukan minimal 4.000 euro untuk bisa hidup rileks, nyaman. Hidup rileks ini dalam artian berkecukupan. Nah, saya cerita sedikit agar teman-teman ada bayangan ya. Uang 4.000 euro ini bisa dikatakan agak di atas rata-rata. Karena penghasilan rata-rata di Belanda hanya sekitar 2.500 sampai 2.700 euro neto sebulannya. Dan penghasilan bersih kaum bawah, kaum minima atau seperti gaji UMR kalau di Indonesia itu sekitar 1.200 euro. Kembali lagi ke cerita yang ingin saya sampaikan, bagaimana caranya dengan uang 25.000 bisa mendapatkan cash flow untuk biaya hidup kita di sini. Perlu diperhatikan bahwa cara ini bisa dilakukan karena kita berada di 2 negara yang berbeda, Belanda dan Indonesia, yang berarti juga berada di sistem yang berbeda. Ketika kita terregistrasi sebagai debitur di Belanda, ini tidak terregistrasi di Indonesia ya. BKR registrasi tidak terhubung dengan BI checking, sekarang namanya SLIK. Nah, pertama-tama saya menggunakan 25.000 euro untuk down payment sebuah villa di Bali yang berharga jual kurang dari 100.000 euro. Saya meminjam 75.000 euro dari bank di Belanda untuk membayar sisanya dan biaya-biaya tambahan akan transaksinya, seperti biaya pajak dan notaris ya. Jenis pinjaman yang saya ambil di Belanda sebentuknya personal lending, di Indonesia dikenal sebagai KPR, kredit multiguna. Perlu diketahui pinjaman ini sangat mudah di-apply. Bank hanya melihat rekening koran kita 3 bulan terakhir dan juga income tetap kita, pemasukan tetap kita. Proses ini hanya memakan waktu sekitar 3 hari kerja. Nah, kemudian dengan uang itu saya belilah villa di Bali. Dan villa ini menghasilkan income sewa sebulannya 1.200 euro. Setelah dipotong 20% untuk manajemen fee dan bayar cicilan dari pinjaman, sisa neto pemasukan sekitar 150 euro atau sekitar 2,5 juta rupiah. Kecil ya, tapi income-nya menutupi cicilannya. Itu yang terpenting. Yang terpenting buat saya, buat kita harus melihat ke situnya. Karena value aset ini nantinya juga pasti akan naik. Nah, kan villa ini menurut sistem Indonesia statusnya tuh sudah lunas dibayar. Dan villa ini menjadi atas nama saya. Tidak ada hak tanggungan bank atau hipotek lagi di atasnya. Padahal kan uangnya sebagian tuh dari pinjaman di Belanda ya. Nah, keren kan bisa gitu. Nah, setelah sertifikat villa keluar, saya sekolahkan atau istilahnya saya agunkan sertifikat ini ke bank. Saya ambil KPR, kredit multiguna, dengan bunga 8,5% setahun, tenor 10 tahun. Plafon pinjaman yang didapat maksimal adalah 80% dari nilai appraisalnya. Nilai appraisal villa tersebut 1,5 M. Nah, jadi plafon kredit adalah 1,2 M. Tapi pada akhirnya saya hanya meminjam 1 M, karena saya merasa cukup untuk modal usaha 1 M tuh. Cicilan dari pinjaman ini 12,5 juta per bulan, atau setara dengan 150 juta per tahun. Nah, next, saya mengolah nih 1 M ini untuk beberapa bisnis yang imbal hasilnya tinggi. Intinya pemasukan dari bisnis harus jauh lebih besar dari cicilan ke bank yang sebesar 12,5 juta per bulan. Kalau lebih kecil namanya itu rugi bandar, ya kan? Dan kita tidak mau kalau kita harus menomboki dari aktif income kita. Banyak kok peluang bisnis Indonesia yang imbal hasilnya tinggi dan malahan dalam waktu tidak sampai setahun bisa balik modal. Di next video, saya akan jelaskan bisnis-bisnis apa saja yang bagus untuk dijajaki di Indonesia.
Nah, maka dari itu ikuti terus channel saya. Dan jika bermanfaat silahkan di like dan subscribe. Ya, setelah saya mengagunkan sertifikat saya ke bank untuk kredit KPR Multiguna, saya mendapatkan 1M tersebut ya. Nah, kemudian saya gunakan untuk bisnis saya itu bisnis pertama, bisnis rent-to-rent. Rent-to-rent itu bisnis properti yang pada dasarnya konsepnya seperti ini nih. Kita menyewa sebuah properti dengan maksud akan disewakan lagi. Tapi hati-hati, tidak semua kota atau daerah di Indonesia membolehkan rent-to-rent ini. Tapi dalam situasi saya bisnis di Bali itu bisa. Dalam situasi saya ini, saya menyewa sebuah katakan properti yang memiliki 10 kamar seperti kosan lah yang rate 1 juta per kamar. Properti ini saya sewa selama 10 tahun dan saya bayar sewanya setiap tahun di depan. Dan properti ini saya renovasi total agar sesuai dengan selera para turis western dan upgrade status dari kosan menjadi guest house ya. Dan tentu saja ini minta izin dulu dengan pemiliknya dan ini adalah bagian dari kontrak saya dengan pemilik, kontrak bersama. Nah, setelah masa sewa berakhir, pemilik tuh ini salah satu perjanjian juga diperbolehkan mengkeep semua hasil renovasi termasuk inbudelnya. Itu perjanjiannya. Modal renovasi sekitar 400 juta dan sewa setahun di depan 100 juta. Total keluar modal pertama 500 juta. Tentu saja biaya renovasi ini hanya keluar di tahun pertama ya. Di tahun kedua tidak perlu lagi. Jadi untungnya tahun kedua lebih besar. Di tahun kedua tuh kita hanya bayar sewa setahun kepada pemilik dan setiap tahun ada kenaikan uang sewa sebesar 10% kepada pemilik. Nah, dari bisnis rent-to-rent ini pemasukan kotor saya sebesar 75 juta. Karena saya menyewakan kamar yang sudah direnov ini 7,5 juta per bulannya per kamar. Jadi 75 juta 10 kamar. Dari penghasilan kotor ini ada lagi manajemen fee dan juga operasional lainnya seperti tim kita lah di sana. Dari rent-to-rent ini saya terima bersih sekitar 52,5 juta per bulannya atau sekitar 3.200 euro. Nah, bagus kan? Dan ini belum termasuk pemasukan dari bisnis-bisnis kecil lainnya yang ada hubungannya dengan rent-to-rent. Seperti bisnis laundry, catering, travel ya. Di next video akan saya bahas bisnis-bisnis sampingan yang ada hubungan dengan rent-to-rent. Nah, bisnis kedua dari modal 1M itu adalah bisnis sewa-sewaan motor. Setelah dari bisnis pertama yang bermodalkan 500 juta itu, saya masih ada kan 500 juta lagi. Ini saya belikan 10 buah motor. Modal untuk bisnis ini beli motor dan juga aksesorisnya sekitar 350 juta. Dari bisnis ini saya mendapat pemasukan sejelek-jeleknya 35 juta satu bulan karena ini semua tergantung okupansi ya dan juga periode berapa lama motor-motor tersebut tersewa selama sebulan itu. Setelah dipotong lagi manajemen fee, saya terima bersih sebulan 24,5 juta atau sekitar 1.500 euro. Bagus juga kan? Nah, bisnis rent-to-rent modal 500 juta, bisnis sewa-sewaan motor modal 350 juta. Jadi sebenarnya masih ada sisa 150 juta ya dari 1M itu. Ini saya sebar sebagian di instrumen investasi lain dan juga sebagai dana jaga-jaga untuk operasional sebagiannya. Nah, sekarang kita hitung ya, berapa bersihnya sih cash flow yang saya dapat setelah dipotong cicilan sebesar 12,5 juta. Ini kan yang menarik. Karena kan pertama target saya tuh harus masuk 4.000 euro per bulannya untuk membiayai hidup saya dan keluarga di Belanda ini. Nah, ayo coba kita hitung. Pemasukan sewa villa tuh sekitar kan tadi 2,5 juta. Pemasukan rent-to-rent 52,5 juta. Ditambah sewa-sewaan motor 24,5 juta. Kemudian dikurang 12,5 juta untuk cicilan. Nah, total jadinya sama dengan 67 juta rupiah bersih atau setara dengan 4.065 euro. Ya, di buletin ada 4.000. Nah, cukup bagus kan? Dan sesuai target awal saya. Nah, jangan lupa juga uang yang sisa 150 juta setelah kapital awal dialokasikan ke bisnis 1 dan 2. Kan itu saya sebar juga kan untuk investasi lain dan dari situ ada juga income-nya. Nah, sekarang gimana teman-teman? Apa mau juga bisnis dan investasi di Indonesia? Atau mungkin di antara teman-teman ini sudah ada yang menjalankannya? Nah, silakan komen dan share
pengalaman teman-teman ya. Jadi kita saling berbagi dan belajar di sini. Saya melihat Indonesia adalah negara yang sangat bagus untuk berbisnis dan berinvestasi. Karena negaranya itu sangat besar dan penduduknya juga banyak. Karena besarnya negaranya, bisnis dan investasi bisa di mana-mana dari Sabang sampai Merauke. Coba bandingkan dengan negara Belanda yang sangat kecil dan semua sudah sangat terregulasi ketat, tersistematis. Istilahnya sudah sangat verzadigh atau sangat jenuh ya, atau penuh marketnya. Tapi ada disclaimer ini nih, semua bisnis dan investasi itu sudah pasti ada risikonya. High profit, biasanya high risk. Tetapi bisnis-bisnis yang saya jelaskan di atas menurut saya cukup terukur resikonya dan sudah tersistematis. Dan juga semua autopilot. Di belakangnya ada manajemen tim yang profesional, yang berpengalaman, dan juga terpercaya. Nah, jadi semua bisa dijalankan dari jarak jauh. Teman-teman ingin tahu lebih banyak tentang bisnis-bisnis yang menguntungkan di Indonesia dan juga autopilot? Nah, tetap ikuti channel saya ya. Nanti saya bahas di video berikutnya. Silahkan subscribe dan like jika ini membantu teman-teman semuanya. Terima kasih dan salam passive income.